Halo pemirsa, warung Mama Jidni sudah tutup, menunjukkan pukul setengah 10 lewat ya. Jadi sambil ya adik Jidni juga belum tidur sepertinya, masih menonton TV. Mama Jidni mau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sambil menunggu waktu tidur nantinya pemirsa ya. Oke, alhamdulillah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim yang akan disampaikan oleh Bapak Jidni. Apa aja Bapak Jidni? Monggo. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang suami punya toko sembako tapi adik ipar kadang mengambil barang jualan, tidak ngomong dan tidak bayar? Oke, mungkin sebagian teman pemirsa ada yang dalam rumah tangganya mungkin ada adiknya tinggal bareng, atau mungkin adiknya kos bermain ke rumah, seperti itulah ceritanya. Tidak boleh nak. Tidak. Oke, jadi kalau misalnya ada adik ipar dari pihak suami lah katakan tinggal ya di rumah, jadi ibaratnya mengambil barang dagangan itu di warung ataupun toko, solusi kita sebagai namanya ipar ataupun istri bagaimana, ataupun sekaligus pemilik toko. Kalau kejadiannya menimpa Mama Jidni ya, kalau perspektif dari Mama Jidni, saya akan berbicara langsung kepada Bapak Jidni bahwasanya sang adik itu mengambil ibarat segala sesuatunya dari warung. Karena memang setiap namanya barang yang keluar ataupun barang masuk itu harus ada namanya catatan, harus ada namanya harus ada namanya poin-poin yang jelas kemana arah uang tersebut beredar, seperti itu. Jadi ketika sudah berbicara dengan namanya suami, otomatis sang suami juga tidak memihak apakah pihak istri ataupun pihak adik kandung, seperti itu. Jadi suami juga harus bisa namanya bijak menentukan sikap bagaimana ke depannya, karena segala sesuatunya itu pemirsa yang tahu itu tentang perkembangan warung itu adalah biasanya sang istri ataupun mungkin bisa jadi suami istri, karena memang usaha ini dikelola bersama, seperti itu. Apakah nanti tindakannya bisa jadi mungkin suami itu membayar apa-apa yang diambil oleh adik tersebut. Setelah dibayar otomatis dimasukkan untuk namanya uang masuk daripada pembelian warung. Jadi kalau sudah seperti itu, solusinya yang lain adalah melengkapi, kalaupun kita punya uang lebih, melengkapi ibaratnya kebutuhan sang adik, apakah itu ibaratnya mingguan atau bulanan. Kalaupun kita mungkin baru rumah tangga, baru merintis, baru ibaratnya dana masih pas-pasan, perlu adanya komunikasi. Kita mengatakan kepada orang tua bahwasanya kita hanya sanggup misalnya memberikan uang jajan kak, uang belanja seadanya saja pemirsa. Jadi intinya komunikasi, intinya saling namanya tabayun, saling ibaratnya membicarakan dengan kedua belah pihak. Jadi tidak ada namanya kesalahpahaman. Itu dia yang jawaban dari Mama Jidni. Monggo pertanyaan kedua Bapak Jidni. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Ada yang minta saran ini ya. Jika toko sembako kita sangat sepi karena banyak pesaing, itu ada ide saran gimana itu? Oke, yang namanya ibaratnya usaha sembako lah ya, kebanyakan itu merupakan pilihan dari beberapa namanya usaha. Karena salah satunya selain bisa namanya dilakukan di mana saja, kalau yang punya dana lebih mungkin bisa menyewa ruko ataupun bisa menyewa toko ya. Kalau misalnya yang dana sederhana, dana sedikit, bisa membuka di teras rumah kah, di garasi samping rumah dan sebagainya. Waktu juga fleksibel ya, bisa sambil ngomong anak, bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kita bisa sambil ibaratnya membuka usaha. Jadi otomatis dengan banyaknya
usaha sembako ini menjamur, tentu namanya persaingan itu tidak bisa terelakkan. Jadi kalaupun misalnya warung kita sepi karena banyaknya persaing, itu lumrah pemirsa. Tetapi bagaimana caranya, kita tidak menyalahkan namanya keadaan, tetapi harus namanya inovasi. Yang pertama, kita perbaharui ibaratnya jadwal operasional kita. Kita lihat, mungkin kebanyakan tetangga kita bukanya lebih cepat, kita bukanya bisa lebih awal daripada mereka, tutupnya juga lebih lama. Yang kedua, persaingan harga, ibaratnya jangan juga terlalu membuat harga rendah ataupun membuat harga terlalu tinggi. Ikutilah ibaratnya harga-harga di pasaran yang sekiranya terjangkau seperti itu. Yang ketiga, lengkapi barang walaupun sedikit, setidaknya apa yang dicari oleh pelanggan itu ada. Terus yang poin yang berikutnya itu tadi, ramah tamah kepada pembeli, ibaratnya jangan biarkan pembeli itu terlalu lama ketika mereka hendak berbelanja. Mungkin kita lagi mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ketika dipanggil itu tidak mendengar, bisa jadi itu yang mengakibatkan orang malas untuk berbelanja di tempat kita. Terus yang berikutnya itu no utang. Walaupun mungkin ya di pedesaan itu sangat susah sekali untuk mengelakkan namanya utang, tetapi setidaknya kita pangkas namanya utang piutang tersebut, karena dengan adanya utang memang barang habis pemirsa, tetapi uang tidak terkumpul. Jadi boro-boro mau belanja karena sudah namanya macet ya, karena sudah namanya uang kita itu uang kita itu tidak ada lagi untuk berbelanja. Jadi itulah salah satu solusinya kalau misalnya warung itu sepi karena saingan. Perbaharui aja dari diri kita sendiri dulu, apakah dari manajemen waktu, manajemen sikap kita dan sebagainya. Insya Allah kalau sudah dilaksanakan semua akan ada ibaratnya perubahan seperti itu pemirsa. Monggo pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan yang 3 sekaligus terakhir ya. Ya, ada 3 aja ya pemirsa. Masih ada hubungannya dengan yang kedua tadi ya, sedikit bermodel. Dan juga lagi booming ini. Apakah maraknya warung sembako Madura yang menjamur di Jakarta mempengaruhi warung-warung sembako lain yang lebih dulu ada? Mengingat warung Madura tidak pandang tempat apakah sebelahnya ada warung atau tidak, mereka langsung mendirikan warung begitu saja. Dengan munculnya warung Madura yang viral ini berpengaruh sekali pemirsa ya, karena memang ibaratnya toko-toko yang lainnya ibaratnya cenderung mungkin monoton jualannya seperti itu. Madura menghadirkan inovasi yang baru, adanya pom mini, bukanya 24 jam, ibaratnya yang bisa menyaingi ya mungkin seperti swalayan modern tersebut pemirsa. Jadi intinya kalau memang mau membuka sesuatu ya jadwal operasional buka tutupnya memang harus lebih diperhatikan lagi. Jadi kita bisa menilai dari orang Madura tersebut apa sih yang membuat mereka bisa menjamur. Jadi sampai di gang-gang itu aja ada berapa warung ataupun di toko Madura seperti itu. Berpengaruh ya, bisa dikatakan berpengaruh pemirsa, tetapi jangan salah, dengan adanya gitu mungkin persaingan lebih terasa kompetitif lagi. Bagaimana caranya warung-warung yang lain juga perlu namanya mengubah strategi, mengubah inovasi agar bisa bersaing. Oke, itulah vlog Mama Jitni malam hari ini pemirsa, bersama dengan Bapak Jitni di belakang layar. Semoga pertanyaan yang sudah Mama Jitni jawab bisa ya setidaknya berbagilah sharing tentang usaha sembako. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa vlog Mama Jitni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.